Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Bintang Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bintang-bintang tema hari ini adalah bintang kebenaran, menumbuhkan iman, katonganan, umbalobo kapatonganan. Salah satu hal yang nampak akhir-akhir ini menyangkut kebenaran, yakni banyak orang yang kemudian takut menyatakan kebenaran. Kebenaran seakan sesuatu hal yang tabu untuk diperbincangkan di ranah publik. Mengapa demikian? Sebab kebenaran itu jika diungkapkan, akan banyak orang yang tersinggung dan akhirnya memusuhi kita, sehingga banyak orang Kristen akhir-akhir ini bungkam untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kebohongan yang merajalela. Kebenaran yang disampaikan oleh para murid di Yerusalem juga bernasib sama dengan hal yang terjadi pada situasi kita saat ini. Para murid kemudian tercerai-berai karena pemberitaan Injil yang adalah kebenaran sajati. Mereka kemudian berserak ke berbagai tempat. Jika hanya fokus pada penderitaan yang mereka alami, maka akan muncul ketakutan untuk memberitakan kebenaran, dalam hal ini kebenaran Injil. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah keteguhan para murid. Kebenaran yang mereka sampaikan adalah kebenaran hakiki, sehingga mereka semakin teguh memberitakannya. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus bersama-sama dengan mereka, sehingga bertambah banyaklah orang yang mengikut Kristus. Persoalan hari ini ialah kita takut menyatakan kebenaran itu. Kita takut dibenci oleh orang-orang di sekitar kita, atau kalau itu menyangkut pekerjaan dakaran kande. Kita seringkali ragu untuk menyatakan kebenaran, karena kita takut akan risikonya. Keteguhan Barnabas dan para murid mesti menjadi contoh bagi kita. Salam situasi di mana nyawa mereka terancam, mereka justru semakin gencar untuk mengabarkan kebenaran Injil itu sendiri. Tapi, lihat hasilnya. Jemaat-jemaat kemudian bertumbuh dan bertambah banyak. Jika ketakutan menyelimuti mereka, mungkin kita semua belum menerima kebenaran itu saat ini. Amin. Bintang, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.